menyenggar seekor burung gelatik dan terdengar bunyi kicauannya. Berteman dengan orang yang baik akan tertular kebaikannya. Shalom, Guten Abend. Saudaraku yang dikasihi Yesus, kita bertemu kembali dalam renungan pagi hari ini, hari Senin tanggal 27 April 2020. Mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan kami yang baik, terima kasih atas kesejahteraan, kesehatan, kedamaian, sukacita yang luar biasa dan semangat bekerja dalam hidup kami. Dan pagi ini Tuhan, kami menikmatinya dari bangun tidur, dan biarlah kami melakukan yang terbaik dalam aktivitas kami hari ini dan memuliakan Engkau bersama orang-orang di sekitar kami, keluarga yang kami kasihi, dan kami menikmati hari ini dan bersyukur selalu dengan sepenuh hati. Bapa, kami akan belajar firman-Mu. Biarlah firman Tuhan ini membawa kami lebih dekat kepadamu dalam setiap aktivitas kami, rasa syukur kami, segala pengharapan kami, doa, dan iman percaya kami. Biarlah kemuliaan-Mu saja yang selalu nyata dalam hidup kami Bapa, dan memberikan kami bimbingan di setiap saat Tuhan. Biarlah Roh Kudus kami menikmati segala arahan, tuntunan, dan kasih karunia-Mu. Inilah doa dan permohonan kami di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan penebus kami. Kami berdoa dan mengucap syukur selalu. Amin. Judul renungan pagi kita pada pagi ini adalah mahkota dan jubah. Kita baca bersama-sama ayat hafalannya. Firman Tuhan, barang siapa menang, ia akan dikenakan pakaian putih. Wahyu 3 ayat 5. Saudaraku, masing-masing kita dapat mengetahui bahwa ada suatu kuasa yang bekerja dengan usaha-usaha kita untuk menang. Mengapa manusia tidak berpegang pada pertolongan yang telah disediakan agar mereka boleh diangkat dan menjadi agung? Mengapa mereka merendahkan derajat mereka dengan pemanjaan nafsu makan yang salah? Mengapa mereka tidak bangkit dengan kekuatan Yesus dan menang di dalam namanya? Doa yang paling lemah pun yang kita panjatkan akan didengar Yesus. Ia mengasihi kelemahan setiap jiwa. Pertolongan untuk setiap orang telah diletakkan pada Dia yang berkuasa untuk menyelamatkan. Saya menunjukkan Anda kepada Yesus Kristus, Juru Selamat orang berdosa. Hanya Dia saja yang dapat memberikan pada Anda kuasa untuk menang dalam segala hal. Surga itu adalah segala sesuatu bagi kita. Janganlah kita membuat sesuatu yang merugikan kita dalam hal ini. Kita tidak mengadu untung dalam hal ini. Kita harus mengetahui bahwa langkah-langkah kita diatur oleh Tuhan. Kiranya Allah menolong kita di dalam usaha kita untuk menang itu. Ia telah menyediakan mahkota bagi mereka yang menang. Ia telah menyediakan jubah putih bagi orang saleh. Ia telah menyediakan dunia kekal yang mulia bagi mereka yang mencari kemuliaan, penghormatan, dan hidup kekal. Dengan gembira, Ia memberikan kata-kata yang akan menolong jiwa yang sedang takut untuk memegang dengan iman pada penolong yang berkuasa, agar mereka boleh mengembangkan suatu tabiat yang berkenan di pemandangan mereka dan mengemukakan berkat-berkat yang terpilih. Dan mereka mungkin memiliki segala keperluan untuk mengembangkan suatu tabiat yang sempurna. Tetapi semuanya akan sia-sia kecuali mereka rela untuk menolong diri mereka sendiri. Mereka harus menyerahkan kuasa mereka yang diberikan oleh Allah. Kalau tidak, mereka akan tenggelam makin lama makin dalam, dan ia dianggap sebagai orang yang tak ada gunanya di dunia ini atau di dunia kekal nanti. Semua yang dilemahkan dan bahkan direndahkan oleh kegemaran dosa dapat menjadi anak-anak Allah adalah dalam kekuatan mereka untuk terus-menerus melakukan kebaikan kepada orang lain dan membantu mereka mengatasi godaan, dan dengan demikian mereka akan memulai manfaat bagi diri mereka sendiri. Mereka mungkin terang dan bersinar di dunia dan akhirnya mendengar berkat. Baik sekali perbuatanmu itu, hai hamba yang baik dan setia, dari bibir Raja Kemuliaan. Dikutip dari buku Christian Temperance and Bible Hygiene, halaman 148 dan 149. Saudara yang dikasihi oleh Allah Bapa,
Beberapa permata terbaik dunia ada pada mahkota Raja Inggris. Mahkota Raja Inggris memiliki berat lebih dari 39 ons. Itu dibuat pada tahun 1838 dan berisi banyak permata dari mahkota yang lebih tua, beberapa berusia ratusan tahun. Mahkota itu memiliki hampir 300 mutiara, 2.818 berlian, ditambah batu rubi, safir, zamrud, dan permata lainnya. Kemudian serdadu-serdadu wali negeri membawa Yesus ke gedung pengadilan, lalu memanggil seluruh pasukan berkumpul sekeliling Yesus. Mereka menanggalkan pakaiannya dan mengenakan jubah ungu kepadanya. Mereka menganyam sebuah mahkota duri dan menaruhnya di atas kepalanya, lalu memberikan dia sebatang buluh di tangan kanannya. Kemudian mereka berlutut di hadapannya dan mengolok-olokkan dia. Kata mereka, "Salam hai Raja orang Yahudi." Kita baca dalam Matius 27 ayat 27 sampai 29. Mahkota Yesus saat berada di bumi adalah mahkota duri yang dibuat oleh tangan para prajurit Romawi yang kejam. Sebaliknya, Rasul Yohanes menggambarkan peristiwa ketika Yesus kembali. Dan aku melihat sesungguhnya ada suatu awan putih, dan di atas awan itu duduk seorang seperti anak manusia dengan sebuah mahkota emas di atas kepalanya dan sebilah sabit tajam di tangannya. Wahyu 14 ayat 14. Paulus menulis tentang mahkota kebenaran yang ditetapkan untuknya yang akan dihadirkan Tuhan kepadanya dan kepada semua orang yang senang melihat Kristus kembali. Mahkota ini akan jauh lebih istimewa dan dirancang dengan baik daripada permata mahkota manapun yang pernah ada di dunia. Apa yang telah kita lakukan untuk mendapatkan hadiah seperti itu? Sama sekali tidak ada. Kami tidak layak menerimanya. Kami bukan orang benar, tetapi Yesus dalam belas kasihan dia telah menebus kita dan menamaikan kita dengan Allah, dan adalah keinginannya untuk memberi kita mahkota yang hanya layak dia terima. Saudaraku, biarlah pemahaman kita semakin nyata akan mahkota dan jubah kebenaran itu. Dalam 2 Timotius 4 ayat 8 dikatakan, "Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, Hakim yang adil pada harinya, tetapi bukan hanya kepadaku, melainkan juga kepada semua orang yang merindukan kedatangannya." Kita mau memilih apa? Apakah kita mau memilih untuk mendapatkan mahkota dan jubah yang luar biasa menurut manusia yang fana ini, yang mungkin dijahit, didesain oleh penjahit yang luar biasa, yang dihormati dan dikagumi, didesain oleh para perancang busana yang sangat terkenal, tetapi itu hanya sementara. Kalau kita benar-benar mau mendapatkan mahkota yang lebih berharga daripada mahkota kerajaan Inggris, hanya satu jawabannya bagi kita. Datanglah kepada Yesus, Anak Allah. Berikanlah dirimu untuk diselamatkan dan dibawa pada keselamatan dalam kerajaan surga ketika Yesus datang kedua kalinya. Inilah doa dan pengharapan kita, saudara-saudaraku. Biarlah nama Tuhan dimuliakan. Kita sama-sama berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Biarlah firman ini menguatkan kami untuk selalu tabah, semangat bertahan dalam segenap pencobaan tantangan hidup kami, untuk selalu datang pada mahkota dan jubah kebenaran-Mu. Biarlah kami Tuhan menikmati segala yang terbaik yang daripada-Mu saja. Tidak ada yang lebih berharga, lebih mulia, lebih agung dari mahkota dan jubah kebenaran-Mu Bapa. Biarlah kami mencamkan hal ini dalam hati dan jiwa kami sepanjang hidup kami sampai Maranatha. Terima kasih Tuhan, jadilah kehendak-Mu dalam hidup kami. Mohon ampun atas dosa dan kesalahan kami, supaya kami layak dan dibenarkan oleh kasih karunia-Mu. Di dalam nama Yesus Tuhan dan Nebus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Benda apakah yang bau busuk? Ternyata itu bangkai namanya. Berteman dengan orang yang buruk akan tertular keburukannya dan ke Horas.